Event perlombaannya dilaksanakan oleh Selampari TV dengan Linggau Pos di Taman Olahraga Megang, dimenangkan oleh Man 1 model Lubuk Linggau. Siswa atas nama Emrahen Vansurna berhasil meraih juara pertama ajang melukis. Dirinya menceritakan, meskipun mengalami kesulitan dalam pewarnaan, ia tetap bersyukur karena telah berhasil menjadi juara tingkat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrehan Pansurna, asal sekolah dari Man 1 model Lubuk Linggau, kelas 12. Alhamdulillah kemarin dapat juara 1 dalam event Bayangkara. Oke, persiapannya itu sebenarnya tidak ada persiapan yang matang sebenarnya, belum ada persiapan karena itu lombanya mendadak. Jadi ketika saya lagi KBM, itu dipanggil oleh guru pendamping Man 1, terus disuruh ikut lomba melukis di Tomegang. Perasaannya itu senang dan juga agak kaget, nggak nyangka kalau bisa dapat juara 1. Soalnya itu saya ke Tom itu cuma bawa pensil sama penghapus, terus peruncing. Kalau yang lain kan misalnya persiapannya matang kan, kayak bawa alat-alat lukis, misal kayak kanvas atau krayon, itu kan alat-alatnya. Kalau saya cuma pensil, dan alhamdulillah bisa menang. Kesulitannya itu dari pewarnaan sih, karena saya itu basicnya itu sketsa wajah, bukan kayak warna-warna dasar itu saya nggak tahu itu. Jadi sebisa saya pakai pensil. Oke, untuk Man 1, semoga eskul seni sama melukis itu lebih ditekankan lagi, diperbanyak lagi, dan dilatih terus agar kedepannya lebih maju lagi untuk Man 1 model Lubuk Linggau. Ayo semua kata seperti ini. Kita mau berdoa. Tangannya mana? Tangannya berdoa dulu. Ayo. Akan dimakan, dihabis ya. Yang udah habis lagi, suruh makan lagi. Habis-habis. SMA Negeri 2 Lubuk Linggau berhasil meraih juara kedua dalam ajang lomba melukis tingkat pelajar yang diselenggarakan oleh Selampari TV dan Harian Pagi Linggau Pos. Prestasi ini diraih melalui karya dari Cindi Deskawati, salah satu siswi berbakat dari sekolah tersebut. Cindi mengungkapkan bahwa ia telah melakukan berbagai persiapan sebelum mengikuti perlombaan, terutama dalam hal teknik pewarnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindi Deskawati, siswa dari SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Saya kelas 12. Saya menangkan juara 2 lomba melukis tingkat SMA. Untuk persiapan sih cukup dari jauh-jauh hari, mulai latihan buat cara ngelukis. Karena kebetulan sudah tahu temanya, jadi belajar pewarnaan biar pencampuran warnanya cocok, terus juga belajar menggunakan pewarnaan memakai krayon, juga cat air. Walaupun ada beberapa kesulitan dalam pewarnaan krayon, tapi saat lomba saya menggunakan pewarnaan menggunakan cat air. Pada lomba sulit ini sih pewarnaan sih, karena kalau tidak pas sama pewarnaan di foto referensinya mungkin tidak bakal mirip sih itu, Mbak. Harapannya bisa memenangkan banyak prestasi lagi untuk lomba-lomba melukis, dan kalau bisa ya juara 1 lah. Senang pastinya senang.
Karena pengalaman pertama juga ikut lomba melukis, jadi senang bisa menjabat sebagai juara 2. Siswi SMP Negeri 9 Lubuk Linggau kembali menoreh prestasi pada ajang yang diselenggarakan oleh Selampari TV dan Harian Pagi Linggau Pos. Siswi atas nama Sofia Vimala Istiqomah dan Putri Carissa berhasil mendapatkan juara kedua dan ketiga pada kategori perlombaan melukis tingkat SMP. Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Imron Willy Iskandar SPD MPD melalui Wakil Kesiswaan Lensya Afrika MPD GR mengaku bangga terhadap pencapaian siswanya. Untuk kegiatan lomba melukis ya di SMP Negeri 9 tentu untuk dapat juara seperti ini tentu ada sedikit persiapan. Contoh SMP 9 kemarin melakukan yang pertama kami seleksi, kemudian kami lihat beberapa tahap siswa itu, dari beberapa tahap seleksi barulah kita dapatkan bahwa anak itu dari teknis menggambar, kemudian juga dari cara mereka menggaris, cara mereka ini baru kita kirimkan sebagai perwakilan untuk SMP Negeri 9. Tidak semata-mata kami comot anak itu hanya untuk ikut, tidak. Memang ada persiapan yang dilakukan sehingga untuk ikut itu benar-benar siswanya siap dengan kondisi dan kemampuan siswa yang tentunya siap bersaing, Mbak. Untuk SMP 9 alhamdulillah mendapatkan juara 2 dan juara 3, Mbak, sekota Lubuk Linggau. Alhamdulillah. Tentu sebagai sekolah ataupun guru yang membina, sebagai wakil kesiswaan, kami ya sangat merasa bangga walaupun kami belum dapat memegang juara 1, Mbak. Yang jelas kami bangga sampai di titik ini, kami bangga pada siswa kami dan kami juga bangga pada sekolah ini tentunya dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Harapannya tentu tidak untuk kemungkinan kami ingin lebih baik lagi, ingin lebih maju lagi sekolahnya maupun siswanya, dan harapan kami ya ingin dapat juara 1, Mbak, nantinya ya. Perkenalkan, nama saya Sofia Vimala Istiqomah, saya mendapatkan juara 2. Perkenalkan, nama saya Putri Carissa, saya mendapatkan juara 3. Dari sekolah kemarin diseleksi dulu, pertama itu kan awalnya kayak gambar-gambar dulu. Kemarin pas gambar kesulitan tuh udah ate, cuma pensilnya habis. Jadi ya cuman cak itu peruncing juga agak rada-rada, jadi minjem sama yang kawan di depan kan. Halo Putri. Kemarin tuh blendingnya susah. Bangga dengan diri sendiri. Iya, sama bangga. Harapannya untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi cara gambarnya, habis itu biar lebih bagus lagi. Halo Putri. Sama juga Sama sih. juga. Untuk SMP 9. Apa ya? Kayak SMP 9 nih keren be sih. Cek itu, demi itu be. Oh? Bagus. Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, kita lanjutkan dengan video menarik, unik, dan memukau lainnya versi Fantastic Videos. 5 desain rumah terunik di dunia. Rumah adalah bangunan tempat tinggal yang berfungsi sebagai tempat untuk berlindung, beristirahat, dan bahkan tempat untuk menikmati kehidupan sehari-hari. Ukuran kenyamanan seseorang akan tempat tinggal tentunya berbeda-beda, berdasarkan keinginan si pemilik rumah itu sendiri. Hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu desain sebuah rumah. Pada saat ini, desain rumah sangat beragam bentuknya, bahkan kini banyak bermunculan desain atau rancangan rumah yang memiliki desain unik atau anti-mainstream. Nah, berikut ini ada beberapa desain rumah yang kami rangkum dan kelompokkan menjadi 5 desain rumah terunik di dunia.
Number 1. Yang pertama, The Upside Down House, Polandia. Terbalik? Ya, jangan heran, Anda tidak salah lihat kok. Rumah yang satu ini bentuknya memang unik dan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dengan konsep terbalik. Rumah ini terletak di Zemburg, Polandia, yang dibangun oleh seorang arsitek filantropis asal Polandia bernama Daniel Czapewski. Tidak hanya pada bagian luarnya saja yang didesain terbalik, ternyata semua ruangan yang ada di dalamnya juga didesain terbalik loh. Tujuan dibangunnya rumah terbalik ini yaitu ditujukan sebagai simbol perlawanan terhadap pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada masa itu untuk menyindir kediktatoran komunis Uni Soviet. Number 2. Yang kedua, Rumah Honai, Indonesia. Honai? Wah, dari namanya saja sudah unik ya. Honai adalah nama sebuah rumah yang didesain khusus sebagai rumah yang melindungi dari hawa dingin. Honai adalah salah satu rumah adat yang berasal dari negara kita sendiri loh, yaitu berasal dari pegunungan tengah Papua, Indonesia. Tentunya kita sebagai orang Indonesia bangga mempunyai rumah seunik ini ya. Honai didesain berbentuk bulat dan atapnya berbentuk kerucut atau dom. Rumah Honai biasanya berukuran 5-7 meter. Material yang digunakan untuk membangun atap rumah Honai ini adalah jerami. Walaupun bermaterial jerami, Honai tidak dibangun secara sembarangan loh, baik sembarang tempat maupun sembarang waktu. Biasanya faktor alam dan aspek keamanan menjadi pertimbangan penting untuk membangun Honai. Hal ini dituturkan oleh pendeta dan tokoh intelektual Papua, PDT Cokrates Sofian Nyoman, dalam bukunya yang berjudul Kita Meminum Air dari Sumur Kita Sendiri. Number 3. Yang ketiga, Shoe House, South Africa. Rumah yang satu ini menyerupai bentuk sepatu. Rumah ini dibangun pada tahun 1990 oleh Ron van Zyl di Provinsi Mpumalanga, Afrika Selatan. Ron van Zyl adalah seorang seniman dan perancang asal Afrika Selatan yang awalnya membangun rumah sepatu ini sebagai tanda cintanya untuk sang istri, yaitu Fiona. Pada waktu itu, Fiona sangat menginginkan sepatu, sehingga Ron van Zyl membangun rumah berbentuk sepatu ini. Bagian dalam sebuah rumah sepatu ini penuh dengan ukiran batu dan kayu yang dibuat oleh Ron van Zyl sendiri. Kini, rumah bertingkat ini dijadikan sebagai tempat wisata dan museum yang mencangkup tempat perkemahan dan rumah villa, restoran, bar, kolam renang, dan toko souvenir. Nah, jika Anda termasuk yang menyukai sesuatu yang anti-mainstream, tempat ini dapat menjadi alternatif destinasi liburan yang unik nih. Number 4. Yang keempat, The Mushroom House, Cincinnati, Ohio. Seorang arsitek bernama Terry Brown mulai membangun The Mushroom House pada 2002 dan selesai 4 tahun kemudian. Rumah ini memiliki satu kamar tidur dengan atap dari tembaga dan tangga berbentuk spiral. Jadi berbeda di material dan bentuk rumah ini gado-gado, tampak seperti yang telah dilas dan direkatkan. Tapi ini tidak ada konstruksi batak. Itu dirancang oleh Profesor Arsitektur dan Desain Interior di Universitas Cincinnati, Terry Brown. Dan baru-baru ini dipasarkan untuk sekitar $400.000 Amerika. Number 5. Yang kelima, Crockett House. Rumah melengkung ini berdiri sebagai contoh salah satu arsitektur terbaik yang pernah dibuat di dunia.
Struktur melengkungnya menjadikan salah satu rumah paling tidak biasa di dunia. Bangunan dengan luas 4.000 meter persegi ini terletak di daerah perbelanjaan di Sopot, Polandia. Didesain oleh arsitek asal Polandia bernama Zoltynski Zaleski, gedung ini sukses menjadi objek yang paling sering difoto di negara Polandia karena keunikannya. Nah, itulah 5 desain rumah terunik di dunia versi Fantastic Videos. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali dengan video yang menarik, unik, dan memukau lainnya. Kamis 31 Juli 2025 akan segera dimulai. Pembimas Kristen Protestan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan beserta Ibu. Ya ini ya. Kalau Bapak Bagus sudah banyak yang kenal ya. Seperti itu karena sering kesini tadi saya ngobrol ya Bu ya dengan Ibu. Terima kasih Bu ya atas kehadirannya Bapak, terima kasih. Lalu yang selanjutnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lubuk Linggau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Rendra Siagian. Boleh mohon berdiri? Ya, beserta Bapak Sardi ya yang menemani. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Rekan-rekan yang dari Jakarta, yang pertama tadi Bapak Pendeta Yohanes Adi Hatopo, silakan. Udah dikenal dulu. Ya, terima kasih. Beliau adalah Ketua Umum Sinode GKY ya. Seperti itu. Ialah bangunan yang akan didirikan bukan hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat berkat, pelayanan dan kasih bagi masyarakat sekitar. Akhir kata, marilah kita bersama-sama melanjutkan langkah iman ini dengan penuh semangat dan keyakinan. Kiranya Tuhan menyertai seluruh proses pembangunan dari awal hingga selesai dan gereja ini menjadi tempat yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetapi sebelum saya turun, saya rindu mengundang kembali Bapak Pendeta Yohanes Adi Hatopo karena beliau ini kalau kantor tuh beliau adalah kepala nasional gitu ya. Jadi kalau gereja adalah ketua sinode. Jadi seluruh GKY nasional bahkan ada satu yang di luar negeri, beliaulah yang memimpin. Untuk satu pekerjaan yang lebih besar lagi yang Tuhan ingin kerjakan melalui GKY Lubuk Linggau. Saya mewakili sinode juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari pemerintah daerah Kota Lubuk Linggau, Pak Wali Kota, terima kasih dengan seluruh jajaran, dan juga seluruh tokoh masyarakat, dan juga seluruh jemaat ya, yang mendukung untuk proses ini bisa berjalan. Dan kami berdoa kiranya sungguh-sungguh gedung gereja yang nanti akan terbangun ini menjadi tempat untuk pembentukan iman, moralitas, dan karakter dari umat yang kemudian bisa menjadi berkat bagi negara, bagi bangsa, bagi masyarakat. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja yang akan dibangun ini, melalui umat yang menjadi anggota dari GKY Lubuk Linggau. Terima kasih kepada GKY Palembang yang menjadi gereja induk untuk GKY Lubuk Linggau, yang juga melakukan satu
dukungan yang sangat penuh sekali untuk GKI Lubuk Linggau itu bisa membeli sebidang tanah dan kemudian juga bisa membangun gereja di tempat ini. Kiranya segala kemuliaan sungguh dikembalikan untuk Tuhan, Kepala Gereja yang hidup. Persiapkan dengan cukup tanpa kurang satupun, sehingga dengan kehadiran gereja di tempat ini, semua masyarakat bisa merasakan dampaknya. Bukan dampak negatif, melainkan dampak yang positif. Lubuk Linggau kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan ini, Bapak Ketua RT berapa ini? RT 1. RT 1, ya, Bapak RW, rukun warga, Bapak Lurah, Bapak Camat, Ketua FKOB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, dan teristimewa Bapak Wali Kota yang kita hormati dan kita sayangi. Luar biasa. Pak Pendeta, yang mana ini sebagai salah satu bentuk kerukunan antar umat beragama, bahwa GKY ini sudah lama ingin membangun rumah ibadah. Posisi awal waktu itu letaknya di Megang, dan janji saya dalam debat kemarin waktu saya mencalonkan diri, kalaupun memang kita tidak diterima karena bukan di tempat mayoritas sebagai pemeluk agama tersebut, kita cari tempat yang menerima rumah ibadah tersebut sebagai mayoritas pemeluk agama tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya proses pembangunan rumah ibadah gereja Kristus Yesus Lubuk Linggau. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya proses peletakan batu yang pertama yang kedua oleh Bapak Yohanes Adri dari Ketua Umum Sinode Gereja Kristus Yesus. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Kota Lubuk Linggau yang mewakili kami persilakan. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan, Pembimnas Kristen Protestan Sumatera Selatan, kami persilakan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.
atas prosesi dimulainya proses pembangunan rumah ibadah Gereja Kristus Yesus Lubuk Linggau. Kegiatan pembangunan gereja ini sudah lama dinantikan para jemaat Kristus Yesus. Kemarin sempat di Kelurahan Megang, tetapi terjadi penolakan masyarakat sekitar dan alhamdulillah hari ini peletakan batu pertama, dan kita mendoakan semoga pembangunan gereja Kristus Yesus ini berjalan dengan lancar dan cepat selesai dan bisa dimanfaatkan untuk jemaat melaksanakan ibadah mereka. Pesan dengan berdirinya GKY di Kelurahan Jawa Kanang, kita harus menjaga kerukunan umat beragama, meningkatkan toleransi, dan dengan berdirinya gereja Kristus Yesus ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar tidak hanya umat yang menganut Kristen, mungkin untuk umat lain. Kita bantu setiap perizinan yang kita permintakan sesuai dengan janji politik kita kemarin, sesuai dengan ideologi negara kita, ketuhanan yang Maha Esa, kesatuan Indonesia. Artinya kita harus saling menjaga kerukunan umat beragama. Dan misi kita yang pertama, masyarakat yang bersejahtera dan religius, kita membantu semua kegiatan-kegiatan rumah ibadah yang ada di Kota Lubuk Linggau. Selain seluruh agama. Ya, himbauan masyarakat tetap hidup berdampingan, hidup rukun, cinta damai. Insya Allah dengan kehadiran GKY ini dapat memberikan manfaat ke masyarakat sekitar, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Bagus tadi, bisa memberikan manfaat kepada kegiatan-kegiatan keagamaan lain. GKY juga, jemaah GKY juga bisa hadir untuk berkontribusi, terutama pembangunan Kota Lubuk Linggau sehingga terwujudnya Linggau Juara, maju dan sejahtera, maju kotanya dan sejahtera masyarakat. Nama saya Pendeta Ferry Novianto, ya, sebagai pemimpin umat di gereja Lubuk Linggau ini, GKY Lubuk Linggau ini. Oke. Pak Iwan, ini anggota majelis pengurus gereja. 300 sampai 400 jemaah, ya. Karena setelah 28 tahun keberadaan gereja kami di Kota Lubuk Linggau, Tuhan berikan kesempatan ya untuk kami diberikan izin untuk bisa membangun gereja. Nah, ini satu kesempatan yang luar biasa berkat dukungan seluruh jajaran daripada pemerintahan kota, ya, bahkan semua stakeholder di kota ini ikut terlibat di dalam proses pengadaan izin dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan, ya. Jadi dalam konteks perizinan kami juga perlu sampaikan bahwa kami telah menyelesaikannya secara keseluruhan. Artinya dari tahap yang paling bawah terus sampai ke atas, dan kami juga terus menjaga ya bahwa apa yang sudah kami bangun ini bisa terjaga dengan baik, suasana, kemudian relasi hubungan dengan masyarakat sekitar itu akan menjadi prioritas kami juga di dalam kehadiran gereja kami ke depan, ya. Saya selaku pendeta atau pemimpin umat daripada gereja yang akan dibangun menyampaikan rasa terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Rencananya ya kami merencanakan sekitar 1 tahun lebih lah ya. Kalau mau dijalani mungkin perkiraan ya itu sekitar bulan Desember lah bisa diselesaikan proses pembangunan. Selama ini kami menempati satu tempat yang kami sewa di Jalan Bukit Barisan nomor 13. Ya, himbauan untuk umat tentunya selain memang kita
Halo pemirsa Selambar TV, kembali lagi Anda menyaksikan program Fantastic Video, di mana dalam program ini kita akan menyajikan 5 video menarik, unik, memukau, dan fantastik. Di segmen kali ini kita akan membahas 5 kuburan paling mengerikan di dunia versi Fantastic Video. Tidak bisa dipungkiri, komplek pemakaman memang memiliki suasana yang mistis. Beberapa pemakaman ini bisa dengan mudah membuat bulu kuduk beridik saking ngerinya. Penampakan bukan hal yang aneh saat melancong ke komplek pemakaman. Tapi, 5 pemakaman berikut ini bukanlah kompleks seperti yang lainnya. Dikenal sebagai kompleks dengan latar belakang yang menyeramkan, pemakaman ini akan membuat wisatawan merinding. Inilah 5 kuburan paling mengerikan di dunia versi Fantastic Video. Number 1. Yang pertama, St. Louis Cemetery nomor 1, New Orleans. Kaya akan sejarah dan dongeng, pemakaman St. Louis di New Orleans, Amerika Serikat jadi destinasi pertama jika ingin menguji nyali Anda. Dahulu, makam ini selalu terkena banjir karena kota ini cukup rendah. Akhirnya, dibangunlah makam di atas tanah. Banyak wisatawan yang pernah mengalami pengalaman mistis saat melancong ke sini. Maklum, karena kisah seramnya lah, pemakaman ini termasuk salah satu yang terkenal seantero New Orleans. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan misterius atau hantu dari zaman Perang Saudara. Salah satu hantu yang paling terkenal adalah Mary LaVeaux, Ratu Podo setempat. Menurut para saksi, ia senang berjalan di sekeliling komplek pemakaman. Number 2. Kedua, Stull Cemetery, Kansas. Menurut legenda setempat, ada manusia setengah iblis yang dibunuh dan dimakamkan di pemakaman Stull. Hati-hati juga jika ingin menjelajah pemakaman ini. Ada penyihir wanita yang juga dikubur di sana. Anda bisa dikutuk saat melewati kuburannya. Penyihir ini biasanya menjelma jadi wanita tinggi dengan rambut putih. Di sebelah kuburan sang penyihir, bersemayam suaminya yang ia tidak suka. Akibatnya, menurut cerita setempat, tanah di kuburan itu seperti digali lagi. Dari cerita yang beredar, hantu wanita ini pernah beberapa kali ingin memindahkan mayat suaminya agar tidak berada di sebelahnya. Kemistisan pemakaman ini sudah terkenal kemana-mana. Buktinya, beberapa film pernah dibuat di sini seperti film seri Supernatural. Bahkan, kawasan ini biasanya dipenuhi wisatawan saat Halloween. Meski begitu, pemerintah setempat menutup kuburan ini untuk umum, sehingga wisatawan yang ingin merasakan sensasi mistis bisa menjajalnya dari bagian luarnya saja. Number 3. Yang ketiga, Capuchin Catacomb of Palermo di Italia. Berawal dari para pendeta Palermo di Sisilia, Italia, yang memumikan seorang kolega mereka. Mumi tersebut ditaruh di bawah tanah agar mereka bisa terus mendoakan sang mendiang meski sudah meninggal. Dari sinilah terbentuk salah satu makam paling mengerikan di dunia. Capuchin Catacomb of Palermo tidaklah berisi makam-makam dengan nisan cantik. Ini adalah ruang bawah tanah yang berisi mumi-mumi. Mereka tidak dibalut perban melainkan menggunakan pakaian lengkap, ditengok dari Ghost Among Us. Beberapa jenazah dipeti dengan pintu geser, lainnya ditempatkan kaca yang bisa dilihat dengan mudah. Malah, beberapa lainnya digantung di tembok dengan pakaian lengkap. Tak perlu mencari di mana sisi seram dari kuburan ini. Cukup melihat satu persatu mayat yang ada di sini, bulu kuduk pun langsung berdiri. Beberapa mayat sudah menjadi tengkorak, beberapa lainnya masih berwajah dan tubuh yang utuh. Number 4. Keempat, Catacomb of Paris. Abad ke-12, Paris dilanda masalah serius. Populasi semakin meningkat sedangkan lahan untuk pemakaman semakin sedikit.
Kala para bangsawan masih punya banyak uang untuk membeli tanah, tidak halnya dengan orang yang tidak mampu. Mayat mereka bergeletakan di pinggir jalan, maka dibuatlah makam bawah tanah. Demikian ditengok dari Host Stories and Haunted Palace. Di makam itu, mayat-mayat dikubur secara massal. Sekitar abad 18, makam bawah tanah ini diperbaiki dan dibuka untuk umum. Tulang belulang tidak dibuang, melainkan jadi dinding sepanjang terowongan bawah tanah. Banyak wisatawan yang melancong ke sana dan melihat sendiri penampakan beberapa hantu. Sudah banyak orang yang mengunggah video perjalanan ke sana yang berisi penampakan atau suara-suara misterius. Number 5. Kelima, Rookwood Cemetery, Sydney. Pemakaman Rookwood di Sydney, Australia memiliki banyak kisah dan sejarah. Inilah salah satu makam paling multikultural yang ada di Sydney yang dibangun pada tahun 1818. Ada sekitar 1 juta jenazah yang disemayamkan di sini. Karena umurnya, pemakaman ini kuat dengan unsur sejarah dan budaya. Sayangnya, beberapa makam telah ditumbuhi tanaman liar. Yang menarik dari pemakaman ini tentu saja kisah yang mistis. Dari Haunted America Tours, pemakaman Rookwood konon jadi salah satu gerbang ke neraka, juga menjadi tempat kursi iblis. Kursi iblis adalah suatu tempat untuk membuat perjanjian dengan iblis. Manusia membuat perjanjian dengan iblis yang bisa jadi cara singkat namun berbahaya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika ingin mencari penampakan, datang saja ke makam ini saat malam hari. Para wisatawan konon sering mendapati penampakan di pemakaman ini. Jangan kemana-mana, saat lagi Fantastic Video akan kembali dengan 5 video menarik lainnya.